Nurhasa Besi, Program Studi Sistem Informasi, mahasiswa ITB Stikom Ambon, kelas 4D. Ya teman-teman, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang status proses dalam sistem operasi. Langsung saja ya teman-teman. Status proses. Status proses bisa diartikan sebagai keadaan aktivitas yang sedang berlangsung dari suatu proses. Tiap proses mungkin adalah satu dari keadaan berikut yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah new. New yakni proses yang sedang dikerjakan atau dibuat. Yang kedua adalah running atau instruksi sedang dikerjakan. Yang ketiga adalah waiting, yakni proses yang sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi, seperti sebuah penyelesaian atau penerimaan sebuah tanda atau signal. Yang keempat adalah ready, yakni proses yang sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Yang kelima yaitu terminated, yakni proses yang telah diselesaikan untuk melaksanakan tugasnya untuk agar tetap dieksekusi atau untuk mengeksekusi. Oke teman-teman, untuk memahami sinyal status proses ini, kita lihat diagram berikut ini yang akan memuat semua proses, yaitu new, ready, waiting, running, dan terminated. Ketika suatu proses sedang dibuat, maka status proses ini berada pada new, yang kemudian jika sebuah bagian dari status yang sedang dibuat ini disetujui, maka ia akan berubah menjadi status ready, yaitu siap untuk dieksekusi dan menunggu untuk dikirim ke prosesor. Pada saat proses ini diklik ke prosesor atau dikirim ke prosesor atau bisa juga dieksekusi, maka proses ini akan berubah status menjadi running. Pada kondisi running ini ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, jika sebuah proses dikirim atau diinstruksi, maka proses ini akan langsung dikerjakan oleh prosesor. Jika sudah selesai, maka exit dan proses berganti status menjadi terminated atau selesai. Yang kedua, jika dalam proses running ini sebuah program ternyata mendapatkan sinyal instruksi dari sebuah proses yang mempunyai nilai tinggi, yang akan proses ini akan kemudian statusnya berganti ke ready untuk menunjukkan penjadwalan atau pengiriman ke prosesor. Jika proses instruksi ini telah dikerjakan, maka status dari ready akan kembali ke proses running. Yang ketiga, saat proses ini dalam keadaan running, yang diterima dapat membutuhkan respon dari perangkat input output dan beberapa sinyal, maka status dari proses ini akan diletakkan ke waiting untuk menunggu persiapan perangkat input output dan sinyal yang dibutuhkan. Jika perangkat input output dan sinyal yang dibutuhkan tidak lengkap, maka proses akan berubah status kembali menjadi ready untuk menunggu penjadwalan atau pengiriman, untuk menunggu jadwal eksekusi oleh prosesor yang nantinya akan kembali ke status running dan proses exit dan kemudian terminated. Nah, maka pada diagram proses ini kita dapat memahami bahwa sebuah proses dapat berganti status dari new jika disetujui untuk diproses, admitted akan menjadi ready, kemudian dikirim ke prosesor untuk dieksekusi. Pada saat running ini ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama, yang akan langsung diproses kemudian excite dan berganti status menjadi selesai atau finish atau terminated. Kemudian jika ada instruksi, maka status running ini akan kembali menjadi ready untuk menunggu penjadwalan pengiriman kembali ke prosesor. Dan jika dalam keadaan running, ini dapat dibutuhkan beberapa sinyal dari perangkat input output atau sinyal untuk bisa diproses, maka akan berubah menjadi waiting hingga proses input output. Dan sinyal-sinyal yang dibutuhkan itu config dan waiting akan berubah menjadi ready, kemudian menunggu jadwal pengiriman kembali untuk diproses dan di-exit dan berubah status menjadi terminated. Oke teman-teman, itu saja yang